apa ya, sehingga kita ini menganggap kasta-kasta itu membagi manusia berdasarkan materi. Kalau kamu mau bahagia, ya gitu dengan keutamaan. Kenapa keutamaan manusia itu ya, mempunyai pengetahuan yang benar. Yang dituntut itu adalah seberapa kreatif kita untuk mengolah. Artinya dia bisa menangkap hakikat manusia itu. Kalau mau bahagia begini, kamu harus mempunyai pengetahuan yang benar dulu. Kan nafsu itu kan seperti api. Ketika dia menjadi begitu besar, dia akan melahap segala. Kamu akan hancur di situ. Oke, kali ini kita akan membahas kebahagiaan. Ini supaya sambung dengan apa yang kita bicarakan kemarin, ya, tentang bahagia dan uang. Nah, masing-masing kita itu ini agak susah sebetulnya membicarakan soal kebahagiaan karena dia relatif kan, subjektif. Bahagiaku dengan bahagia Hayun dengan bahagia Anton berbeda-beda. Saya cukup dengan rokok dan kopi itu bahagia. Itu saya definisikan sesederhana itu bahagia. Ya enggak? Nah, Hayun mungkin bahagia kalau dia mengirim satu kontainer kopi Sakera. Betul, masuk. Setiap bulan kan. Masuk, iya. Nah, Anton mungkin nggak tahu apa bahagia Anton ini karena datar-datar bahagia Anton ini. Datar-datar. Dia nggak datar, dia punya kebahagiaan sendiri dan kita belum bisa menerjemahkan aja bahagia yang Justru kalau bagi saya itu kebahagiaan itu yang dituntut itu adalah seberapa kreatif kita untuk mengolah keadaan yang kemudian menimbulkan kebahagiaan. Seberapa kreatif kita. Ya, misalnya bahkan dalam kondisi terpuruk sebetulnya kan akal kita itu kemudian berjuang untuk mengembalikan mood, katakanlah kalau sehingga Nah, ini menarik ini. Kreatif ya, kreativitas. Kalau kita hubungkan kebahagiaan dan kreativitas itu toh. Kreativitas ini masuk kalau dalam apa body jasad tubuh kita ini masuk ke fakultas yang mana ini kreativitas itu? Iya, itu saya juga Apa penasaran. masuk ke akal, apa masuk ke spiritual, apa masuk ke mental, apa masuk ke apa gitu. Kreativitas itu sehingga orang bisa kreatif. Nah, jadi pertanyaannya kenapa juga orang nggak kreatif ya? Ketika dia nggak kreatif, ya syarat-syarat apa yang belum dipenuhinya untuk sampai kepada kreativitas itu? Jadi kreativitas itu letaknya di mana itu? kalau bicara letaknya saya kurang paham, tapi kalau analogi saya itu mungkin begini. Saya ingat kata-katanya Bang Gondong kemarin bahwa bahagia itu sesederhana bagaimana kita mengolah keadaan. Misalnya kemarin pernah bicara Waktu pernah ngomong itu ya? ya, pernah bicara sama Sasmita waktu itu kemarin. Karena Sasmita itu begitu sering dirundung sedih, sehingga Bang Gondrong bilang, ya kamunya aja yang nggak bisa mengolah keadaan. Kemudian seharusnya keadaan itu justru menuntut kita untuk kreatif, sehingga rasa sedih kemudian murung itu beralih menjadi suatu kebahagiaan baru dari hasil kita mengolah keadaan yang menuntut kesedihan kita itu. Berarti kemampuan mental kita untuk memanage ya, manage kondisi sama keadaan diri kita. Ya, itu ada sih sebetulnya teorinya itu. Ya kalau dikait-kaitkan juga sama, nggak tahu ya ini relevan apa enggak. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada tidak akan diubah keadaan suatu kaum jika mereka sendiri tidak berusaha melakukan ikhtiar atau upaya-upaya untuk Berubah itu. ya. Oh, itu pasti relevan itu kalau. Nah, itu Kalau maksud saya. Al-Quran Artinya itu kan tidak dituntut diragukan itu. sebagaimana kreativitas, sebagaimana kita mengolah akal itu barangkali. Nah, kalau saya tadi berarti mendefinisikan bahagia ya, yang simple, mau simpelnya aja saya itu tentang kebahagiaan. Kalau sudah bisa ngerokok, ngopi, that's the happiness. Nah, kalau Anton itu kalau dia bisa mengolah keadaan. Jadi apapun yang kamu
alami apapun yang kamu rasakan ya, kesedihan, penderitaan segala macam, kalau kamu bisa manage Ya. itu top tier lah, kamu nggak bakal, paling tidak nggak bakal terhanyut dalam penderitaan-penderitaan. Artinya- Hayun, mengalihkan situasi. oke, Hayun gimana? Saya Agak keras dikit ngomong, iya. Oke. kedengaran. Jadi Kamu yang paling jauh. uh-uh. Jadi mendefinisikan bahagia itu saya nggak tahu. Tapi kalau aksinya, aksi bahagia itu seperti apa mungkin saya tahu. Iya, gimana aksinya? Saya sudah berubah-ubah ya. Dulu ketika sebelum menikah, bahagia itu ketika saya main surfing itu saya merasa bahagia. Oke. Saya merasa wah, begini ya ternyata senang gitu ya, gitu. Main di bawah di bawah hujan gitu ya. Saya wais, enak sekali digulung-gulung ombak, enak sekali. Tapi setelah menikah saya Mempunyai kebahagiaan baru. ya kebahagiaan baru, berbeda lagi. Dan saya itu dapat dari kamu, man. Saya nggak bisa main surfing ternyata setelah menikah, ya kan? Iya. Saya Karena di Palembang nggak ada di laut. Palembang nggak ada laut. Saya mau olahraga air nggak ada. Mau renang-renang nyicip air asin pun nggak ada. Nah, tapi kamu mencari kebahagiaan tanpa tergantung pada kondisi tertentu kan? Betul. Itu kan bentuk kreasi yang lain ya. Akhirnya kamu mengeluarkan satu kalimat yang benar-benar saya malam itu klik. Saya pulang tenang, Iya. Apa itu? menikmati keindahan indrawi. Yes. Ingat kamu kan? Menikmati. Iya. Ternyata menikmati keindahan indrawi itu, mari kita lihat dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar. Itu Life is so beautiful. life is beautiful. Kamu memandang warna-warni kehidupan, pepohonan, hijaunya, Betul. rumputan, ya, Iya. mendengarkan musik, Iya. kemudian menonton YouTube. Iya. What a wonderful life. What a fucking beautiful world. Itulah. Ya. Jadi What a wonderful life. Jadi dari situ saya tidak membatasi bahagia itu. Bahagia itu tidak melulu hanya main surfing atau panjat tebing atau mendaki gunung, tidak. Itu kebahagiaan yang sangat Justru kalau kebahagiaannya itu berulang, akhirnya malah Kebosanan. melahirkan kebosanan dan Kebosanan. monoton. iya. Justru ketika kita berkreasi dan menemukan patternnya, pattern untuk bahagia itu apa? Patternnya saya sudah ketemu, menikmati keindahan indrawi. Yang kita lihat itu semuanya indah. Iya. Kita berinteraksi dengan Tapi kan kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu kan kita yang mendefinisikan, ya, kita yang mengolah. itulah yang melahirkan kebahagiaan. Nah, saya pikir itu yang kreasi yang dari saya mana maksud, itu? kreativitas. Kreasi dari mana itu? Ketika hati saya bisa merasa bahagia, datang dari rumah ketemu kalian ini, wah, ketemu lagi dan Make kita me happy. iya, itu dari mana itu? Ras kreasi. Lah itu yang kita sebut dengan potensi. Nah, Ketika kita aktifkan potensi itu, ya, kita bisa bahagia. Jadi potensi ada di setiap jiwa manusia, ya. Tapi kalau dia tidak tahu cara mengaktifkannya, dia jadi nggak bahagia. iya, Potensi itu, ya, salah satu potensi itu unsurnya bisa jadi kata Anton tadi kreativitas. Tapi kreativitas itu kan tidak langsung muncul begitu saja menjadi kreativitas. betul. Ada hal-hal di belakang yang memunculkan kreativitas, misalnya apa, pengetahuan, apa agama, nilai-nilai moral segala macam kan. Iya. Nah, begini jadi menarik dari Anton dengan Hayun, dari saya tadi, kita itu sebetulnya mengungkapkan kebahagiaan berdasarkan pengalaman kita masing-masing kan. Iya. Artinya orang yang lain yang di luar kita juga akan mengatakan kebahagiaannya berdasarkan dengan apa yang dia rasakan juga. Betul. Akhirnya kalau seperti itu, kita lantas bertanya, adakah ya prinsip-prinsip yang berlaku umum kalau orang melakukan itu dia bahagia gitu? Artinya kita bicara secara teoritis, ya enggak ya? Nah, karena dalam peradaban dan sejarah manusia
itu para begawan-begawan pemikiran, mulai dari ya katakan Sokrates yang paling kita kenal awal munculnya filsafat itu kan ada sebelumnya. Nabi Ibrahim itu juga filosof. Iya, Nabi Ibrahim. Cuman yang paling dikenal oleh Barat itu kan Sokrates ya, yang paling mencuat gitu. Kemudian setelah Sokrates ada Aristoteles. Plato. Plato bicara juga soal kebahagiaan. Yang ketiga ada Aristoteles. Terus ada muridnya Aristoteles itu Aristippus. Terus ada siapa lagi Tom? Alexander the Great itu siswanya. Dia muridnya itu. Cuman dia kayaknya nggak bicara soal kebahagiaan secara teoritis. Dia bukan filsuf yang menerjemahkan Epicurus yang melahirkan hedonisme. Itu juga bicara soal kebahagiaan. Ya. Terus banyak lagi Filsuf yang menggelandang itu, yang biasa menggelandang di depan istana itu. Siapa itu? Siapa lupa kan? Menggelandang di depan. Ya, yang akrab dengan sapaan anjing filsuf. Oh, nggak tahu. Ya. Apa dia? Ya, dia juga berbicara persoalan begitu sederhananya mengolah kebahagiaan itu. Dia hidup menggelandang itu dia sangat bahagia sekali. Justru beban bagi dirinya ketika dia memiliki katakanlah hal-hal yang materialistik gitu kan, punya kekayaan, punya harta. Dia justru mengalami kebahagiaannya itu begitu sederhana dengan hidup hidup menggelandang. Artinya gitu. dia Tidak bahagia terikat. ketika tidak mempunyai sesuatu. Ya, Kebahagiaan itu berarti ketidakpunyaannya. tapi poinnya itu justru dia mengolah. Ketidakpunyaan itu menjadi Iya, maksudnya mengolah keadaan yang ketidakpunyaan dia itu sebagai kebahagiaan. Kira-kira apa yang dipikirkannya itu? Maksudnya itu kok bisa dia dengan kondisi gitu bahagia? Itu kan kalau kita baca dari pengaruh sejarah kita sekarang, pengaruh kita sekarang ya, itu kan nggak mungkin orang bahagia kayak gitu. Jadi gembel gitu bahagia ngapain? Mungkin gitu? pada prinsipnya justru dia merasa akan mengganggu cara berpikir dia ketika dia memiliki sesuatu katakanlah yang sifatnya materialistik begitu. Karena dimensinya itu kalau saya raja maka saya tidak akan sebahagia ini. Kalau saya kaya, kalau saya punya harta mungkin saya tidak sebahagia artinya ini. dia meletakkan kebahagiaan itu yang dia miliki itu sebagai beban. Ya, Jadi dia melepaskan beban dengan justru hidup tanpa tidak berpunya. ya. Tapi kalau di Indonesia lama ya, Indonesia lama seperti Indonesia lama itu maksudnya ketika masa Sriwijaya, Majapahit itu ya, sebelum Islam datang ya. Kalau orang mau menuju kebahagiaan tingkat selanjutnya, itu kan menambah pengabdiannya. Artinya misalkan saya sudra nih men. Sudra itu bukan kasta sembarangan. Sudra itu disebut budak bukan karena dia budak, saya punya budak terus dia disebut sudra, bukan. Sudra itu maksudnya dia kondisi pikirannya, kebahagiaannya itu ditentukan oleh berapa banyaknya harta yang dia miliki. Jadi misal sudra itu udah jelas. Siapa kaum sudra itu? Mereka yang punya kapal-kapal. Ibaratnya apa itu kalau tajir pebisnis, tajir melintir dengan banyak kapal-kapal gitu ya. Urusannya sehari-hari itu ngurus tanahnya yang lebar, Ya. tanahnya yang banyak. Itu yang menjadi faktor beban bagi. Nah ini saya baru searching tadi. Filsuf yang saya maksud itu Diogenes. Oh dia kan. Nah, oke, saya lanjutkan tadi. Untuk mencapai kebahagiaan selanjutnya kan dia merubah pengabdian. Kalau di Indonesia lama ya, saya pikir kita salah mengartikan sudra itu ya. Kamu kasta apa? Kasta sudra. Artinya dia itu orang kaya pada masa itu. Di mana waktu dia itu habis untuk mengurus tetek bengek yang berhubungan dengan harta. Kalau Sehingga dia menyerah gitu. nggak menyerah, kehidupan dia itu memang sibuk dengan harta. Maka untuk naik kastanya dia harus menjadi kasta kesatria. Apa kesatria itu? Mereka yang mengabdi ke masyarakat. Makanya kasta kesatria itu para raja ya.
para raja itu nggak punya kekuasaan, tugas umum dia melayani rakyat jelata, para punggawa gitu ya. Mereka kastanya para prajurit tugasnya ya memperbaiki tatanan masyarakat. Oh di sana sawah kurang bagus, ya prajurit turun mencangkul. Kenapa? Karena pengabdian hidup dia dilakukan untuk halayak banyak. Ya. Yang lebih tinggi lagi, kalau seorang mau naik derajat kebahagiaannya, seperti contohnya Baginda Gayatri ya. Gayatri ketika mau naik pada kebahagiaan tingkat lanjut, dia harus melepaskan tadi kebahagiaan ya. Sehingga dia jadi seorang biksuni. Kenapa dia biksuni? Dia menyatukan diri dengan sang penguasa ya. alam semesta. Artinya dia terlepas dalam hubungan formal manusia, materialis. Dia tidak mengurus harta-hartanya yang dia banyak, jelas banyak dia seorang permaisuri. Dia tidak mengurus tetek bengek pemerintahan kerajaan dan rakyatnya, dia tidak ngurus lagi. Dia fokus pada pengabdian dia, pada dirinya dan apa yang dia yakini untuk menjadi jalan kebahagiaan itu ya. Jadi saya pikir itu poin yang selama ini salah dalam mengartikan kasta di Indonesia, sehingga sehingga kita ini menganggap kasta-kasta itu membagi manusia berdasarkan materi. Dan itu kan membagi seperti itu kan Barat yang membagi seperti itu. Kita itu nggak serendah itu, men. Kesalahan definisi. Ketika Barat datang, dia mendefinisikan semuanya melalui materi. Sehingga dirubahlah semua. Siapa yang dekat dengan Barat, posisinya paling tinggi secara materi, dan itu berlaku sampai sekarang. Wah, itu bullshit sekali dalam hidup. Kebahagiaan ditentukan oleh bangsa lain, dan bangsa lain yang tidak tahu menahu tentang budaya kita. Maka ada Louis Dekker itu di Indonesia ini dibilang sudah kalah sejak Belanda datang ke sini. Mereka menyebut kalah itu karena kita tidak materialistis. Sedangkan Belanda, DKK, Portugis, Spanyol, Inggris itu datang hanya untuk berbekal materialis dari negaranya itu. Artinya kita sebelumnya sudah materialistik, kemudian beralih ke katakanlah hal yang lebih spiritual gitu. Betul. Ya. Datangnya Eropa justru mengklaim bahwasanya kita itu kurang kaya gitu. Iya, kurang kaya. Kita ini sudah kaya apa? Jadi itu ada perbedaan cara pandang sih sebetulnya antara dunia timur dengan dunia barat. Betul. Kalau barat itu setelah masa pencerahan memang mereka kan mengidealkan rasionalitas. Jadi hakikat manusia itu adalah rasionalitas, kebebasan dan universal. Betul. Itu hakikatnya. Nah, tapi kalau kamu bicara dari perspektif strata, ada Udra, kemudian kaum petani, apalagi itu? Apa itu? Sudra, Waisa, Satria dan Brahmana. Brahmana itu kan yang puncak. Ya, puncak. Itu sebetulnya lahir dari pemikiran Barat juga. Maksudnya mungkin bukan lahir dari pemikiran Barat, tetapi Barat itu kan karena dia rasional, dia mengkategorikan, ya. Kategorisasi. Nah, itu lahir mulai dari Aristoteles. Kalau kita mau bicara secara teoritis konseptual ya, Aristoteles itu kan mengatakan, balik ke tema kebahagiaan tadi ya. Kalau kamu mau bahagia, ya hidup dengan keutamaan. Nah, apa keutamaan manusia itu? Ya, mempunyai pengetahuan yang benar. Nah, artinya ketika orang mampu mempunyai pengetahuan yang benar tentang hakikat dirinya, akhirnya dia bisa mengembangkan dirinya lewat pekerjaan. Ya. Jadi Aristoteles membagi kayak gini. Pertama, pengetahuan yang benar. Bukan Aristoteles, Socrates, gurunya para filosof ini. The Great.
Iya. Godfather. Pertama Sokrates. kamu mempunyai pengetahuan yang benar, kemudian pengetahuan yang benar ini kemudian menjadi moral, menjadi akhlak kalau dalam bahasa Islam itu. Nah, karena akhlak yang baik berdasarkan pengetahuan yang benar ini kalian itu akan bahagia. Nah, itu kan maksudnya teori ya. Artinya dia bisa menangkap hakikat manusia itu kalau mau bahagia begini. Kamu harus mempunyai pengetahuan yang benar dulu. Artinya bisa menggunakan akal budi ini ya. Ya. Nah, nanti kontradiktifnya kan banyak orang berpengetahuan, pinter, tapi kok korupsi, Ya, ya. tapi kok mereka jahat ke tetangga, segala macamnya kan. Dibenturkan dengan konflik-konflik. Ah. Ya. Nah, Aristoteles, Socrates akan menjawab begini, yaitu dia belum berpengetahuan yang benar, belum mencakup, karena pengetahuan yang benar justru melahirkan sikap yang benar. Nah, dari sikap yang benar itulah kalian akan bahagia katanya gitu. Itu Socrates. Kemudian diteruskan oleh Plato, anak muridnya. Ini supaya kita bisa melihat kebenaran dari perspektif yang metafisik maksudnya. Ya. Biar ada teorinya kebenaran itu. Kebenaran itu, kebahagiaan. Benar itu kalau aku salah. Kebahagiaan. Nah, kalau Plato dia membagi, dia sangat setuju dengan gurunya itu. Dia, wah, my teacher. Wih. Dia sangat setuju, 100%, enggak pakai 99%, 100% dia setuju. Nah, cuman dia menambahkan, ya, dia melengkapi konseptual tentang kebahagiaan itu ke dalam kategori-kategori yang masuk kepada bahasan kamu tadi, Yun, Ya. tentang strata. Jadi manusia itu mau nggak mau nanti terstratifikasi Iya. ke dalam Manusia itu nggak sama. kedudukan-kedudukan. Ya, ya. Nah, Plato ya menjelaskan dengan 3 konsep manusia itu. Jadi ada 3 unsur dalam diri manusia. Pertama itu epitumia namanya itu ya. Epitumia itu dorongan-dorongan hasrat seksual, mencari kenikmatan. Itu dari perut ke bawah. Nah, Dari perut ke bawah kita ini ke kepuasan syahwat, kepuasan seksualitas. Nah, itu digambarkan nanti dengan kaum petani, kemudian itu pedagang. Mereka ini kan menghasrati itu tuh kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya tuh sementara, temporal. Terus yang kedua masuk ke tumos. Tumos itu dari dada ke leher. Dada ke leher itu kita sebut dengan afektif ya. Jadi rasa bangga misalnya itu, rasa apa lagi itu, progresivitas ya, produktif ya, mungkin nanti paduannya produktif itu. Nah, jadi ini digambarkan nanti dengan kaum tentara, terus level 2 tadi itu ya, yang mengabdi itulah ya. yang mengabdi tadi, kesatria. Nah, itu berada pada level ini. Mereka tidak terlalu mementingkan itu yang mencari rezeki, yang kontainer Ya, kopi sakera tadi. ini ya. Nggak terlalu penting bagi mereka. Yang penting kebanggaan, kecintaan terhadap negara, Sifat patriotik itu patriotik. Itu masuk dalam kategori level 2 ini ya. tumos. Tumos. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling penting bagi Plato, karena dia ya, menempatkan posisi ini sebagai pengendali dari seluruh komponen tadi, komponen dari perut ke bawah, ke bawah tadi, kemudian dari tumos dada ini, ke leher. ke leher. Nah, yang ketiga ini ke atas lagi, yaitu ya, pikiran, rasionalitas, pengetahuan, logistikon kalau bahasa dia. Manusia ketika dia mencari kenikmatan yang sifatnya itu perut ke bawah, ya, seksualitas, kemudian mencari kekayaan, itu ya bisa juga, cuman harus dikendalikan oleh akal. Karena kalau tidak dikendalikan oleh akal, dia menjadi tak terbatas. Kan nafsu itu kan seperti api. Ya.
Ketika dia menjadi begitu besar, dia akan melahap segalanya. Kamu akan hancur di situ, kata Plato. Ya. Nah begitu juga emosi, rasa bangga, ya, terlalu bangga, terus status sosial itu masuk ke humus. Kalau tidak kamu kendalikan dengan akal, ya, itu kamu akan membabi buta. Iya. Melewati batas kebanggaan Melewati itu sendiri kan? batas kebanggaan, kamu menjadi tidak rasional lagi. Betul. Ya enggak? Jadi emosional. Nah, yang Tumos ini kan tadi tentara, prajurit, ya, Ya. satria. Mereka itu kan iya, kaum itu. Nah, rasionalitas tadi ya berhubungan dengan pengetahuan. Jadi memang Barat mendefinisikan kebahagiaan itu erat kaitannya dengan pengetahuan yang benar. Itu loh, pengetahuan yang benar tentang manusia. Artinya itu hakikat manusia itu dulu harus digali. Apa hakikatmu itu kalau mau bahagia? Kalau kamu nggak tahu hakikat, ya kamu nggak bakalan bahagia. Makanya Socrates mengatakan kalau kamu mau bahagia, ya, know yourself. Kamu mengerti dulu dirimu itu siapa, hakikatmu sebagai insan itu apa. Kalau kamu nggak ngerti, nggak bakalan bahagia kamu. Mau cari kemana gitu bahagia? Itu Socrates yang diteruskan oleh Plato tadi. Nah Aristoteles ini yang menarik ini. Nah, Bagi saya lebih dekat dengan konsep Islam tentang ya, kebahagiaan. itulah yang diterjemahkan oleh Al-Ghazali ini ya. Ya, Aristoteles itu ya setuju semua dengan dua-dua ini. Hah? Cuman dia menambahkan kebahagiaan yang mencari keutamaan tadi, keutamaan itu adalah jalan tengah. Ya. Jalan tengah apa itu jalan tengah? Jalan tengah. Apa itu apa? Kalau kata Islam khairul umuri awsatuha. Satu lah. Sebaik-baiknya perkara yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Misalnya kamu hemat. Hemat itu kan ketegangan antara boros sama Irit. irit. Terus apa lagi? Bisa dicari contoh Ya, sebanyak-banyak. Cuman pada intinya bahwa jalan tengah inilah yang kemudian membuat kalian seimbang. Jadi sebetulnya tuh Aristoteles pengen mengatakan bahwa keseimbangan hidupmu itu yang perlu. Keseimbangan ini yang melahirkan mungkin kreativitas yang dimaksud Anton tadi. Ya. Terus maju lagi ke perkembangan zaman berikutnya, ada muridnya Aristoteles, Aristippus. Nah Aristippus ini membangun kebahagiaan agak berbeda, mungkin karena perkembangan zaman ya. Saya kira masih berlaku itu Aristippus ini, bahwa kalau kamu mau mengejar kebahagiaan, kamu itu ya harus mencari kebaikan. Nah kebaikan itu harus dilakukan dengan kesenangan. Kamu nggak bakal bisa bahagia kalau kamu nggak seneng gitu.